Sobat Kerapu TV, salam jumpa kembali dengan saya Anto Rohmawan. Hadir dengan saya di studio Kerapu TV seorang tokoh masyarakat, mantan anggota DPRD DKI Jakarta tahun 2014-2019, Ibu Sereda Tambunan. Halo, Selamat datang Kak Sere. Ya, selamat datang. Sapa dulu dong teman-teman Sobat Kerapu TV Kak Sere. Selamat siang kawan-kawan dari Kerapu TV. Tambah maju terus dan tetap konsisten kepada keberpihakannya pada rakyat. Siap. Sobat Kerapu TV, jadi Kerapu TV mempunyai program-program bincang-bincang dalam serial podcast. Kita membahas tentang 21 program unggulan yang diusung oleh Capres Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Mahfud MD. Nah, salah satu program yang ada dalam 21 program unggulan itu Kak Sere, itu kan adalah mengenai KTP Sakti Kak Sere. Ini maksudnya KTP Sakti itu apa sih Kak Sere? Apakah dia memang bisa terbang KTP itu atau apa bagaimana? Ini mungkin juga perlu penjelasan ini Kak Sere ini. Sobat, sebelum saya lupa, Kak Sere ini juga ikut dalam kontestasi caleg ya dari Partai PDIP Kak Sere ya. Itu untuk anggota DPRD DKI. Jadi sobat Kerapu TV tolong stay tune ya, dan nanti tanggal 14 jangan lupa lihat di kartu coblos caleg Kak Sere Tambunan. Coblos. Kak Sere, silakan Kak Sere. Ya, baik. Salah satu program mengenai yang disampaikan oleh Pak Ganjar Pak Mahfud itu adalah mengenai iktp. Ya, KTP Sakti. Kita mengetahui bahwa di Indonesia itu mulai pembahasan iktp itu sekitar tahun 2009. Sudah ada pembahasan itu di DPR dan akhirnya kita baru kemudian 2023 kita baru mulai mengintegrasikan, rencana integrasikan mengenai iktp tersebut. Nah, tapi memang sampai saat ini belum ada hal konkret yang bisa untuk dilakukan. Nah, program yang mendesak yang dilakukan oleh Pak Ganjar Mahfud adalah mengenai KTP Sakti. Bagi saya ini sangat luar biasa sekali ya. Kita bisa mempersiapkan KTP Sakti ini. Kalau kita lihat misalkan dompet kita yang selebar apapun dompet kita pasti tebal dengan berbagai macam KTP. Oh iya. Ada kartu BPJS, BPJS Kesehatan, NPWP. BPJS Tenaga Kerja, NPWP, kartu prakerja, kartu macam-macam ya, termasuk misalkan KJP, KJMU gitu. Jadi setiap kita itu memiliki berbagai macam kartu. Bahkan anak sekolah juga ada KJP, ada KTP anak, seperti kartu itu. Indonesia Pintar, kartu Indonesia Pintar seperti itu, dan bahkan kartu berbagai kartu yang lainnya termasuk kartu pinjaman. Nah, Kak Sere, yang dimaksud dengan KTP Sakti itu yang tadi Kak Sere ceritakan itu mungkin maksudnya integrasi data kependudukan gitu mungkin Kak Sere. Iya, jadi memang kartu yang nomor yang melekat di dalam diri kita itu adalah nomor induk kependudukan ya. Yaitu jadi NIK itulah yang menjadi dasar untuk ke semua kartu, sehingga kebutuhan, karena kan setiap orang pasti beda-beda NIK-nya ya. Sehingga itu yang menjadi dasar utama untuk yang bisa diintegrasikan dengan berbagai kartu-kartu lainnya. Contoh misalkan ya seperti kita sakit, kalau kita datang ke rumah sakit itu kan kita mengisi formulir ya. Baru kita lampirkan lagi fotokopi KTP, sudah lampirkan kartu BPJS-nya juga, padahal kita ngisi formulir. Tapi untuk mengintegrasikan itu dengan dokter-dokter yang akan dirujuk itu juga tidak bisa dilakukan. Sehingga kita harus membawa berkas yang kita fotokopi, kita lengkapin ini, kita bawa untuk pertama mencari berkas, yang kedua ke dokter, yang ketiga pertama itu mendaftar. Yang pertama cari tukang fotokopi Kak Sere. Nah, mencari tukang fotokopi. Nah, dan ironinya kita ini kan sudah pakai iktp. Tapi perlakuannya adalah dengan cara manual semua. Itu merepotkan itu ya. Sangat merepotkan ya. Nah, kalau misalkan kita ya kondisi kita sehat aja, kita terkadang suka lelah. Jangankan itu, di saat kita membawa berbagai dompet, isinya tinggalan satu kartu saja, ini akan membuat kita kesulitan. Mungkin bisa harus pulang lagi dan lain-lain gitu. Nah, apalagi misalkan kita
kalau orang sakit hanya lupa untuk membawa kartu BPJS-nya, dia harus pulang lagi. Itu kan sesungguhnya kartu BPJS atau KTP itu kan sudah ada nicknya kan? Sudah ada nicknya. Harusnya jadi mungkin yang dimaksud dengan kartu saksi dengan Sakti ini dengan input nomor nik saja, maka dia sudah terintegrasi dengan kartu BPJS. Harusnya sudah NPWP, bisa ya. Sudah bisa itu dilakukan. Itu sangat memudahkan. Bahkan juga sampai melihat misalkan rekam medisnya apa. Jadi dia tidak harus membawa berkas sebanyak ini untuk pergi ke rumah sakit, tapi lihat aja niknya. Rekam mediknya sudah ada semua. Atau mungkin malah nggak usah bawa KTP-nya kali ya, dihafal aja nomor Dihafal niknya. aja nomor niknya. Ya. Kemanapun kita input itu bisa melihat rumah sakit berarti BPJS-nya, rekam medisnya dan lain sebagainya gitu. Iya, iya. Dan saya rasa itu sangat sangat mempermudah masyarakat. Karena akhirnya pertama itu sangat mempermudah masyarakat, yang kedua ya banyak sekali manipulasi data kan. Terkadang tanpa kita sadari diminta datanya, terus kemudian mereka yang salah nulis, bisa jadi kliennya yang jadi bermasalah, rakyatnya yang jadi masalah. Bahkan misalkan di dalam satu kebetulan saya juga punya kakak, jadi di dalam kakak saya itu di nama pertama namanya lengkap, tapi di nama kedua ada pakai inisial. Terus kemudian saya dipersoalkan gitu kan sama pihak kemarin, pihak bank ya. Terus ini Bu namanya beda lah, kesalahan kan bukan ada pada saya. Makanya kalau nik itu yang menjadi dasar dibandingkan dengan pengetikan salah tulis nama dan lain-lain, ini kan akhirnya jadi merepotkan kita sendiri. Pasti. Itu. Terus kemudian akhirnya pihak bank bilang ya udah untuk kali ini Ibu saya kasih loh. Kesalahan kan bukan pada saya, tapi yang disalahkan kita sendiri. Ini bisa meminimalisir bentuk-bentuk korupsi ya. Kenapa? Karena akhirnya apa? Kita dalam hal proses pembuatan kartu itu kan tidak mudah dan tidak gratis. Bahkan kita selama ini juga pernah merasakan hanya untuk mendapatkan iktp saja kita itu harus nunggu waktu dulu 3 bulan, terus kemudian 1 bulan, dan sekarang sudah mulai berproses 3 hari. Bahkan terkadang belangkonya juga tidak ada, habis. Akhirnya harus menunggu lagi. Itu hanya untuk merubah dari KTP lama kepada iktp. Padahal NIK kan sudah ada. Nah itu kan udah proses yang akan terjadi ya gitu. Nah Kak Sere tadi bicara tentang penyalahgunaan data ya. Ada pengalaman sebelumnya Kak Sere ketika Kak Sere di DPRD DKI, kemudian juga pada saat sekarang ini kan sedang musimnya pemilu Kak Sere. Itu kemanunggalan integrasi data itu ada ada kasus nggak, ada masalah nggak terkait penyalahgunaan data ya? Kalau berpotensi kah gitu? Ya kalau untuk dalam hal potensi penyalahgunaan itu sangat banyak ya, sangat banyak. Makanya kalau dia terintegrasi, NIK itu kan hanya ada satu. Tetapi kalau misalkan di semua lini kita harus mengisi formulir, kemudian kita harus mengisi data, sementara KTP sudah dipegang, artinya besar kemungkinan ada ini akan kesalahan lagi. Dan ketika ada kesalahan atau bisa juga disengaja disalahkan untuk memanipulasi data. Untuk manipulasi data itu tadi yang saya katakan, yang disalahkan tetap masyarakatnya. Padahal juru ketiknya yang salah nulis menginput data tersebut. Nah, tetapi kalau misalkan sudah berdasarkan NIK, kita bisa bertahan pada siapa sebetulnya yang berhak untuk disalahkan. Bahkan teringat ada informasi dari beberapa rekan baru-baru ini Kak Sere. Jadi ada warga yang dari daerah Jawa Tengah, daerah Tegal seperti itu, mereka akan coblos itu di Jakarta Kak Sere. Itu kita coba bantu dengan mengidentifikasi nomor KTP-nya di Jakarta. Di Jakarta itu di data di sudah keluar data pemilih keluar, tapi namanya beda Kak Sere. Kita coba ulang lagi, barangkali kita salah input ya nomor KTP-nya, tapi tetap aja namanya berbeda dari namanya NIK. Padahal NIK-nya sama. NIK-nya sama. Artinya mungkin kesalahan ada pada di daerah ya, inputting data di daerah. Akan tetapi ini juga kan kesalahan seperti ini pun juga bisa menjadi motif sengaja dilakukan kesalahan sehingga bisa duplikasi data pemilih kan gitu Kak Sire. Ini banyak yang terjadi apalagi menjelang pemilu ya. Kecurangan-kecurangan itu kan tidak hanya terjadi pada saat penghitungan suara saja, tetapi mulai dari persoalan data dan juga di saat warga tersebut misalkan melakukan protes terhadap itu, dia hanya dikasih waktu setelah jam 1.
Sehingga waktu yang sangat singkat itu dia tidak bisa lagi untuk mengkonfirmasi baik datanya yang KTP-nya yang ada saat ini dia pegang di Jakarta dengan mengkonfirmasi dengan daerah. Nah, jadi ya kecurangan-kecurangan itu kan akhirnya besar kemungkinan itu terjadi. Apalagi misalkan kita lihat satu kakak bisa sampai 1000 nik, itu kan padahal kalau misalkan satu nik itu terintegrasi kepada semua itu tidak akan terjadi, karena dia sudah ada terekam kemanapun dengan kartu-kartu yang lainnya. Nah Kak Sere, kan bicara tentang integrasi data kan kalau di luar negeri itu kan juga mereka juga sudah memakai single identifikasi number ya. Jadi identitas mereka itu menjadi satu identitas utama dan satu-satunya ketika mereka akan melakukan menerima bantuan dari pemerintah, kemudian juga ke rumah sakit, pajak dan lain sebagainya, bahkan membuka rekening pun juga menggunakan satu single identity number itu kan gitu. Nah di Indonesia itu kan juga akan mengarah ke sana. Program Pak Ganjar Mahfud itu KTP Sakti kan artinya kan kita mencoba satu identifikasikan angka kependudukan itu menjadi satu sumber data kan itu, menjadi satu database. Nah kira-kira bagaimana Kak Sere, kan masing-masing kan instansi kita kayak seperti Dirjen Pajak punya nomor pajak sendiri, kemudian BPJS juga punya sendiri, kemudian kemarin juga ketika COVID juga bantuan sosial juga diberikan, itu juga ternyata datanya juga tidak sinkron gitu Kak Sere dan lain sebagainya. Itu kan artinya kan ketika kita bicara menyatukan data dalam suatu integrasi database, maka bagaimana dengan masing-masing institusi yang mereka kan selama ini kita juga sudah menjadi rahasia publik, teman-teman pemirsa Kerapu TV juga tahu ya, sulit gitu Kak Sere menyatukan para institusi ini untuk ayo kita buka data menjadi satu. Nah kemudian nanti ketika sudah bisa, siapa yang mengelola gitu Kak Sere? Apa kita buka membentuk sebuah ini baru, institusi baru, atau ya ini memang yang harus yang harus dilakukan oleh pemerintahan Ganjar Mahfud, mengintegrasikan seluruh data tersebut. Jadi kalau misalkan proses implementasinya apa yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah memang ya harus mempersiapkan segala infrastrukturnya dan ekosistem ya digitalnya. Nah, yang kedua adalah harus menyusun sistem integrasinya yang memungkinkan akses data dan layanan secara efektif. Ya kan, dan aplikasi dan fiturnya yang ada. Nah, baru kemudian yang berikutnya melakukan memaintain peningkatan untuk keamanan datanya. Ini harus dipastikan. Karena selama ini kita bahkan data dari istana aja pun bisa sampai jebol gitu, itu bahaya sekali kita nih. Dan bahkan akhirnya banyak masyarakat yang takut kalau misalkan KTP-nya diminta, ini aman enggak? Ini kan seharusnya pertanyaan tidak perlu disampaikan oleh rakyat. Ya negara harus menjamin keamanan ya. Gitu kan? Artinya berarti instansi-instansi, semua instansi itu harus bisa berintegrasi ya kan? Harus bisa. Tidak ada lagi yang misalkan berpikir sendiri-sendiri, melakukan sistemnya sendiri-sendiri. Nah, di situ pembengkakan anggaran. Pembengkakan anggaran itu di saat semua instansi itu berpikir masing-masing. Kementerian berpikir masing-masing, oh data saya yang paling valid, oh data saya paling valid. Padahal yang harus dikerjakan sebenarnya kan satu. Gitu. Nah, yang berikutnya adalah standarisasi dan pengumpulan datanya antar lembaga. Ya, jadi dengan memastikan keakuratannya, keamanannya, dan ketersediaan datanya. Nah, memang semua harus duduk bersama memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Itu harus bisa KTP. Harus bisa. Harus bisa. Merendahkan segala kemampuan kita untuk menciptakan bahwa KTP Sakti ini harus bisa terwujud. Karena juga kalau tidak terintegrasi juga pelayanan juga jadi, prosedur pelayanan juga jadi ya sangat mempersulit ya. Akhirnya masyarakat misalkan mau ngurus usahanya juga kerepotan, mau ngurus misalkan sekolahnya juga kerepotan, mau ngurus jangankan itu proses anak baru lahir, kita kan harus mengurusin akte. Ini aja prosesnya repot sekali. Bagi saya sebetulnya di situ anak lahir udah langsung disiapkan akte kelahirannya. Jangan lagi kita misalkan harus pergi lagi bawa surat lahirnya, bawa ini lagi terus kemudian ke dinas dukcapilnya, baru kemudian dari dinas dukcapilnya nunggu sekian hari baru kemudian ada. Udah langsung diselesaikan pada hari itu juga. Iya kalau misalkan orang tuanya sehat. Kalau orang tuanya sakit,
Kalau orang tuanya tidak mampu apa-apa, akhirnya apa? Data pribadi anak itu akan bisa kita selesaikan sekitar ya mungkin 2-3 bulan lagi, atau nunggu dia dewasa, atau nunggu dia besar, atau nunggu dia mau masuk sekolah SD. Nanti perlu lagi data baru kan gitu. Ya iya. Nah, akhirnya terjadi manipulasi data. Saya itu 2014 membuat akte kelahiran warga. Ya. Sekitar 1.400 akte kelahiran warga 2013-2014 yang saya bikin. Dari satu rumah ada itu 7 akte. Jadi akhirnya apa? Mereka belum punya akte sebelumnya. Belum punya akte. Karena sulit, bingung gitu ya. Ya itu tadi birokrasi yang cukup Rumit ya. rumit, baru kemudian juga dasarnya apa yang mau dipakai. Kalau misalkan kita hanya berintegrasi kepada satu kartu, mungkin itu akan mempermudah mereka untuk datang. Udah ngurus. Tapi karena ini mengurusnya rumit, akhirnya nggak ada yang mengurus. Jadi satu rumah itu 7, bapak ibunya nikah siri, terus kemudian akhirnya nama anak itu adalah anak seorang ibu. Saya sudah pernah melakukan kritikan terhadap bagaimana kita menyelesaikan masalah ini. Anak ini tidak akan bisa lahir tanpa seorang bapak. Ya. Tapi di dalam akte kelahiran, dia harus anak seorang ibu. Ya. Terus, kalau terjadi masalah, siapa yang harus bertanggung jawab sama anak ini? Kalau ada bapaknya, tapi tidak tercantum pada aktenya, berarti bapaknya sah atau tidak? Ya. Ini kita harus hati-hati. Terus kemudian bagaimana anak nuntut kepada ibu, bapak saya siapa? Kalau di dalam akte, kita pun tidak mampu mencantumkan. Kalau misalkan, ternyata tidak ada buku nikahnya dari pemerintah, dari negara, permudah mendapatkan bukunya. Jangan dipersulit. Anggarannya bagaimana? Ya dipermudah, bila perlu dikasih aja gratis. Mau nikah. Anaknya siapa yang bertanggung? Jadi dari 7 akte ini, 5 itu anak seorang ibu. Nah, yang satu dia dari nikah dari suami yang pertama, gitu. Nah, ini yang harus kita selesaikan masalah. Karena kalau nggak ada akte, mereka nanti sekolah juga sulit. Sekolah nggak bisa sekolah. Iya, karena perlu akte. Orang juga nggak bisa umroh, nggak bisa naik haji kalau nggak ada akte kelahiran. Nah, kalau ada akte, kalau dia anak seorang ibu, apakah masalah nanti pada saat dia sudah besar dia nanya bapakku siapa? Terus kemudian ada harta gono gini, bisa pembagiannya bagaimana? Nah, ini yang artinya harus kita selesaikan satu persatu. Saya yakin melalui KTP Sakti ini kita akan mempermudah segala birokrasi. Jangan dipersulit. Ini jangan kita pakai istilah kalau bisa dipersulit. Itu dia Kak Sere. Itu dia. Jadi kan selama ini kan sebenarnya itu ada data itu dari berbagai kementerian dan instansi Kak Sere. Mereka mungkin buat memudahkan mereka sendiri ya, tapi tidak memudahkan bagi masyarakat kan gitu. Itu yang terjadi pada saat data bansos terhadap COVID kemarin, terjadi rangkap-rangkap data semua. Iya, betul. Akhirnya sekarang apa? Terutama DKI Jakarta kelimpungan untuk merapikan semua data ini. Bagaimana misalkan ada yang dapat 2 kali bansosnya, ada yang dapat 3 kali, ada yang dia dapat dari PKH, dia dapat dari mana lagi gitu, dari sebagai kader, sebagai orang yang tidak mampu, sebagai pasien COVID. Jadi satu rumah bisa dapat kali 4 bansos, sementara ada satu yang nggak dapat, tidak dapat sama sekali, padahal dia butuh. Itu salahnya di mana? Ya itu tadi, karena datanya masing-masing. Datanya masing-masing di keep masing-masing dan juga dicari masing-masing. Seharusnya kan ini bisa duduk bareng. Kondisi negara sedang darurat, kita harus sama-sama merendahkan hati dan pikiran kita untuk duduk bareng, mencoba mencari jalan penyelesaiannya. Bukan mau yang satu menonjol sudah bisa mengerjakan ini, satunya padahal ini kondisi darurat loh kita kemarin pada saat COVID ya. Nah, itu sangat luar biasa itu pada saat bansos tersebut. Nah, Kak Sere, salah satu dari program 21 unggulan Bapak Ganjar Mahfud itu kan KTP Sakti ya. Memang tujuannya untuk memberikan kemudahan layanan bagi masyarakat. Dan juga sebenarnya KTP Sakti itu kan artinya kan integrasi data yang nanti dia bisa melakukan semua hal dengan KTP. Tapi kan faktanya sampai sekarang juga masih belum, Kak Sere. Kemudian juga ketika kita membuat izin usaha juga sudah ada EKTP, tapi juga masih ditanya juga macam-macam. Ya, ngisi formulir yang banyak itu ya. Iya, NPWP mana? Harusnya bisa dicek ya dengan KTP itu NPWP-nya sekian, dia sudah bayar pajak atau belum, dia punya berapa kendaraan bermotor dan lain sebagainya. Bahkan juga
bila diperlukan mungkin juga single identity number itu juga termasuk juga mungkin SIM ya Kak? Ya, yang terjadi kan akhirnya kita pemborosan ya. Pemborosan urus pajak, mengisi data itu kan kertas lembaran itu belangkonya dan yang lain. Padahal itu saya yakin itu nggak akan disimpan mereka. Iya, setuju. Apalagi sekarang sudah serba digital, kok kita masih mengisi form sekian banyak. Setuju. Akhirnya apa? Orang malas untuk ngurus pajak. Setuju. Harusnya itu bagaimana dipermudah supaya orang tidak malas bayar pajak. Intinya kan orang bayar. Ya toh? Nah, terus kemudian yang kedua, ya setelah ada pemborosan itu, akhirnya apa? Markup data. Iya. Dilakukan. Contoh banyak. Itu bahaya dong, markup data berarti kan nanti markup anggaran juga bisa ya pasti, karena ini pasti saling keterkaitan satu sama lain. Sehingga KTP Sakti ini akan meminimalisir yang namanya korupsi. Akan meminimalisir yang namanya pemborosan anggaran. Meminimalisir, bahkan meniadakan yang namanya pungli. DKI Jakarta pernah mengalami pada saat pembayaran toko-toko yang di bawah DKI Jakarta itu dengan cara mentransfer langsung. Selama ini kan dikutip. Wah. Itu dana punglinya bersih. Mereka yang tidak mau bayar tinggal dibikin catatan. Biasanya kan dikutip, baru kemudian ada lagi diminta uang listrik, uang apa kurang Rp5.000, kurang Rp20.000, kurang 10. Nah, situlah punglinya makin kembalian besar. Ya, belum kembalian. Ya kembalian yang nggak kembali. Kembalian yang tak kembali. Kembalian yang tak kembali. Itu. Oke, Kak Sere. Ketika program KTP Sakti ini memang sangat diperlukan terutama buat masyarakat ya, dan kemudian e-governance ke depan ya. Itu apa sih kekuatan ketika ini jadi salah satu program unggulan dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud ya? Apa sih kekuatan, apakah bisa nanti dilakukan oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud ketika beliau menjadi presiden dan wakil presiden, Kak? Iya, kalau saya sih yakin. Karena kan pasti tantangannya besar juga kan? Iya, yang penting kan ego sektoral masing-masing. Iya, yang penting misalkan capres dan cawapres kita bersih dari korupsi. Yes. Mereka adalah anti korupsi. Kalau itu sudah selesai, dan saat ini itu yang menjadi kebanggaan saya sebagai timnya Pak Ganjar, Pak Mahfud. Karena itu sudah selesai, maka aku yakin itu bisa dilaksanakan. Bagaimana bentuk integrasi baik dari kementerian yang lain-lain yang saling keterkaitan satu sama lain. Ini tinggal diberikan penjelasan apa yang harus sebetulnya menjadi goal daripada KTP Sakti ini. Nah, kalau misalkan ada kementerian juga yang masih tidak mau melakukan itu, ada sesuatu. Ya, saya rasa tinggal diganti saja. Karena kita ini kan meminimalisir pemborosan anggaran, meminimalisir yang namanya pungli, meminimalisir yang namanya korupsi. Tidak ada yang bisa dilakukan kecuali kita sama-sama duduk dan juga melaksanakan program ini sebagai mempermudah apa yang harus dilakukan oleh rakyat. Kita juga sudah melihat misalkan orang kondisi sakit, Mas, pergi ke rumah sakit, dia harus bawa berkas, bawa fotokopi ini. Iya kalau ada yang nemanin, iya kalau ada yang dampingin sakit. Kalau nggak ada yang dampingin sakit, ini keburu ketiban sama bekas, dia bisa mati. Atau yang tadinya sakitnya nggak parah, tambah parah karena dia harus bawa koper. Kalau Mas pernah lihat tuh di rumah sakit, saya pernah ya, bawa koper tuh pasti berkas-berkas masuk berkas-berkas masuk itu karena dokter nanya mana data ini foto ronsen yang tahun sekian pertama, kedua, ketiga. Kenapa tidak terintegrasi hasil rekam medik yang pertama, kedua, ketiga dan berbagai rumah sakit? Lah ini orang sakit kok malah dibikin pusing dengan data. Belum lagi mencari tempat fotokopi di mana, ujung mana. Kalau kita pegawai di sana mungkin tahu ya tempat fotokopi itu pun saya yakin belum tentu. Betul. Jadi saya yakin karena kehadiran Pak Ganjar dan Pak Mahfud adalah bersih dari korupsi, ini akan bisa dilaksanakan. Jadi berangkat dari bersih dari korupsi ya. Artinya dengan tekad dari anti korupsi itu maka harusnya program KTP Sakti integrasi data ini bisa dilakukan. Ya benar. Pengalaman Pak Ganjar itu di Jawa Tengah sudah berproses bagaimana meminimalisir rakyat tidak terlalu repot dalam hal pengurusan administrasi, menyiapkan berkas-berkas itu sudah mulai diproses, terutama untuk para lansia ya itu. Nah yang kedua,
Pak Ganjar sudah memimpin 2 periode di Jawa Tengah berhadapan dengan rakyat. Pak Ganjar adalah salah satu anggota DPR RI yang pada saat itu juga mengurusin yang namanya IKTV. Begitu juga nama Pak Mahfud. Pak Mahfud adalah orang yang penegak hukum. Saya yakin dan percaya kedua-duanya ini bisa punya kemampuan untuk membenahi sehingga KTP Sakti akan meminimalisir yang namanya korupsi di Indonesia dan ini akan bisa berjalan. Oke. Karena memang banyak pihak yang mensinyalir juga kalau kenapa program integrasi data di kependudukan di Indonesia ini kok sepertinya jalan di tempat Kak Sire. Mungkin salah satunya karena mereka alasannya secara teknis, wah kita kan punya data tersendiri, spesifikasi data kita tuh khusus, misalkan kesehatan, misalkan keuangan, data kita kan terkait dengan keuangan, pajak dan lain sebagainya. Akan tetapi mungkin kalau kita tadi dari penjelasan Kak Seri itu bahwa manfaat tujuan dari integrasi data KTP Sakti ini adalah untuk memudahkan masyarakat dan berangkat dari apa namanya anti korupsi itu ya, maka banyak hal yang bisa dihilangkan ketika ada integrasi data seperti pungli pasti hilang, markup data dan anggaran juga pasti berkurang, kemudian pasti tepat sasaran Kak Sede. Nah artinya kalau saya boleh balik, kalau ada instansi atau kementerian yang nanti ketika Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu tidak mau berintegrasi data, berarti bisa dikatakan juga ada sesuatu, something wrong ya. Di luar masalah teknis loh Kak Sede, masalah teknis gimana format data, ya itu kan biasa, kalau orang nggak mau diatur berarti kan ada sesuatu. Iya. Pasti ada sesuatu ya. Ada kok kenapa sih data di keep sendiri? Kenapa nggak di share? Kalau data itu memang data bersama kan? Iya benar. Ya. Nah. Baik, Kak Sere, sebenarnya banyak hal yang mau kita bahas nih terkait dengan KTP Sakti, tapi mohon maaf waktu juga yang membatasi kita. Kak Sere masih ada waktu beberapa menit. Kak Sere bisa nggak kasih closing statement terkait dengan KTP Sakti, salah satu dari 21 program Pak Ganjar Pak Mahfud? Ya. Program Pak Ganjar Mahfud mengenai KTP Sakti ini sangat luar biasa. Kita harus support, kita harus dukung. Kita sudah pernah rasakan dan bahkan sampai saat ini kita masih merasakan bagaimana pemborosan anggaran itu hanya membuat berbagai macam kartu di dalam dompet kita. Bahkan terkadang ya saya sendiri, dompet saya itu, tas saya itu tebal hanya berbagai dengan kartu-kartu gitu. Tiba mau cari, oh kartu ini ketinggalan, kita harus pulang lagi ke rumah. Nah, dengan adanya KTP Sakti ini, maka negara akan efisien dalam hal penggunaan anggaran. Yang kedua, segala bentuk pungli dan lain-lain akan mulai terkikis. Maka anggaran itu akan bisa kita gunakan lagi untuk kegiatan rakyat untuk sejahtera. Sehingga saya berharap bahwa KTP Sakti menjadi salah satu terobosan untuk Pak Ganjar Mahfud, untuk kemenangan Bapak Ganjar Mahfud, agar Indonesia menuju Indonesia emas, korupsi semakin hilang di Indonesia, pungli juga dan juga pemborosan anggaran. Mari kita dukung KTP Sakti. Siap, thank you Kak Sere. Oke Sobat Kerapu TV, jadi Bapak Ganjar dan Bapak Mahfud itu adalah memang tokoh-tokoh anti korupsi. Itu salah satunya diwujudkan dalam 21 program unggulan, program kerja Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Salah satunya adalah KTP Sakti, integrasi data kependudukan di Indonesia. Ini berbasis ini, maka kita akan mengurangi satu markup anggaran, kemudian ada juga double data, kemudian juga mempermudah pelayanan. Kemudian juga yang terpenting adalah memudahkan masyarakat menggunakan satu data kependudukan untuk berbagai keperluan. Jadi guys,
ini adalah sebuah program unggulan yang harus kita dukung bersama-sama. Untuk itu teman-teman harus mendukung nanti pada saat tanggal 14 Februari. Jangan lupa kita rame-rame ke TPS dan kita coblos nomor 3. Terima kasih. Sampai jumpa.